Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 2010603. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul pengembangan satelit A3 untuk mendukung sistem pertahanan negara. Oke, pertama untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui, luas wilayah kedaulatan NKRI dan kekayaan alam yang melimpah menjadi daya tarik bagi negara lain untuk menguji sistem pertahanan Indonesia. Kelemahan infrastruktur dan kendala dalam pengawasan merupakan memperbesar risiko ancaman terhadap kedaulatan NKRI, terutama dengan meningkatnya fasilitas transportasi yang menghubungkan pulau-pulau. Teknologi satelit menjadi kunci dalam memperkuat pertahanan Indonesia, yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perbatasan dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep pengembangan kemampuan satelit di orbit rendah atau TEO. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan satelit A3 untuk pengamanan laut. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama ada orbit satelit. Di sini ada dua secara garis besar, adalah orbit stasioner, di mana untuk orbit stasioner ini, satelit bergerak dari timur ke barat mengikuti rotasi bumi dengan ketinggian tertentu. Untuk ketinggian orbit dikategorikan dalam tiga, yaitu orbit bumi rendah, dengan rentang ketinggian 300 sampai dengan 1.500 km dan orbit ketinggian menengah dengan ketinggian 1.500 sampai dengan 36.000 km dan orbit bumi tinggi dengan ketinggian di atas 36.000 km. Kemudian untuk orbit eliptikal, satelit orbit eliptikal mengorbit dengan bentuk orbit elips terhadap bumi. Bentuk orbit elips menghasilkan jarak yang tidak sama, sinkron, pada setiap posisi dengan permukaan bumi. Posisi terjauh dari permukaan bumi dinamakan dengan posisi apogee, sedangkan terdekat dengan permukaan bumi disebut dengan posisi perigee. Nah, kemudian untuk struktur satelit sendiri, secara umum prinsip struktur satelit memiliki dua bagian utama, yaitu bagian bus atau platform dan bagian payload. Fungsi bus adalah sebagai perangkat yang memungkinkan satelit berada di orbit yang diinginkan dan dikontrol dari bumi. Bagian ini adalah IDCSC, propulsion, APS, CTNR, CDNH, dan thermal. Kemudian untuk fungsi pilot adalah menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan atau misi. Nah, kemudian untuk satelit A3, di sini ada beberapa spesifikasi untuk satelit A3 itu sendiri. Seperti dimensinya, massa, subsistem elektriknya, pengaturan data internal satelit atau prosesornya. Kemudian untuk komunikasinya, menggunakan frekuensi UHF, dan ada subsistem kendalinya, kemudian ada komunikasi radio frekuensi yang digunakan. Untuk selanjutnya adalah satelit Iridium. Untuk satelit Iridium sendiri memiliki spesifikasi sebagai berikut, seperti yang ada di tabel, mengenai massa satelit itu sendiri, ukuran satelit, ukuran satelit fase operasional di orbit, umur misi satelit, spacecraft stabilization, komunikasi, dan prosesornya juga ada di sini, dengan orbitnya. Nah, kemudian di sini adalah spesifikasi link budget satelit stasiun bumi Iridium. Di sini ada untuk uplink dan downlinknya. Kemudian di sebelah kanan adalah spesifikasi link budget antara satelit konstelasi Iridium. Ya, parameter-parameter ini yang nantinya juga akan digunakan dalam perancangan untuk link budget untuk satelit pertahanan itu sendiri. Nah, untuk perhitungan link budgetnya di sini ada dua rumus utama. Itu adalah perhitungan EIRP-nya. Kemudian ada untuk perhitungan C per N-nya di bagian kanan, dan nantinya akan digunakan untuk perhitungan link budgetnya. Untuk kajiannya sendiri ada tiga. Konsep satelit A3 meliputi fungsi sebagai satelit komunikasi pengintaian di low Earth orbit yang memungkinkan pengintaian bumi dengan orbit Polaris. Kemudian satelit navigasi dari konstelasi A3 memberikan referensi navigasi yang akurat, penting untuk mengatur navigasi alat utama sistem senjata dalam operasi militer. Yang ketiga, penggunaan satelit A3 juga mencakup konsep satelit komunikasi geostasioner yang ditingkatkan kapasitasnya dan digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan teori link budget. Nah, di sini adalah hasil dari spesifikasi yang memungkinkan berdasarkan
data-data yang didapatkan sebelumnya, kita bisa merancang untuk seperti apa nantinya satelit pertahanan itu. Di sini ada misinya, ada payload-nya apa saja, terus ada orbit, frekuensi, PTC, masanya, dimensi, daya, dan sebagainya. Lalu untuk sebelah kanan juga ada masa peluncuran satelit, ukuran satelit fase, umur misi satelit, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini adalah hasil untuk perhitungan dari uplink dan downlink link budgetnya. Untuk hasilnya seperti pada tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan berdasarkan data-data tersebut bisa kita buatkan 3D-nya seperti pada gambar yang ada di tengah ini untuk memberikan gambaran seperti apa nanti kira-kira bentuk dari satelit pertahanan tersebut. Nah, kesimpulannya untuk yang pertama adalah misi satelit pertahanan melibatkan tiga pilot utama, yaitu penginderaan dengan 2 kamera serta Mobile Military Communication Satellite MMCS dengan radar pesawat terbang pada frekuensi 1090 MHz. Satelit-satelit ini dikendalikan dari stasiun bumi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan orbit pada ketinggian 850 km dan inklinasi 0 derajat berlawanan dengan rotasi bumi. Penambahan payload komunikasi dan ADS-B meningkatkan berat dan daya satelit menjadi 913,05 kg dan 2230 watt. Yang kedua adalah setiap satelit dilengkapi dengan 2 kamera dengan penginderaan dengan mencakup foto lebar 200 km dan panjang 6000 km. Kamera Line Scan Imager dan Spacecam berkolaborasi untuk mendukung misi utama dengan fungsi AIS terintegrasi pada Line Scan Imager untuk memantau pergerakan kapal termasuk di perbatasan. Misi didukung oleh 10 satelit yang melakukan penginderaan secara real time dengan Hannover Komunikasi Internal yang bertanggung jawab terhadap misi utama. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi karena waktu penelitian yang terbatas, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah desain hasil pembangunan misi satelit A3 memiliki fungsi yang mirip dengan kebutuhan satelit pertahanan kita, sehingga spesifikasi yang dimiliki layak untuk diterapkan sebagai fungsi pertahanan. Namun misi yang diemban dapat ditambahkan sesuai kebutuhan sehingga dapat mempengaruhi spesifikasi satelit pertahanan yang direncanakan. Yang kedua adalah hasil desain satelit masih secara teori dan simulasi dianjurkan untuk dievaluasi secara nyata dengan variabel sistem lingkungan yang lebih lengkap. Beberapa variabel pada environment nyata yang tidak masuk dalam perhitungan spesifikasi seperti kondisi angin atau cuaca. Kemudian peluncuran satelit yang pernah mendukung satelit Leo adalah Falcon 9 dengan kapasitas 10 satelit di dalamnya. Roket Falcon 9 dapat sekali peluncuran satelit ke orbit Leo. Nah, untuk presentasi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, di antaranya adalah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.